Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Sudah 3 kelompok kemarin yang belum saya tanggapi. Jadi saya tanggapi kumpul di satu slide ini. Rencananya mau ditanggapi nanti ketika masuk, tapi karena tidak masuk lagi ya langsung UTS nanti, jadi saya tanggapi via online juga. Baik, langsung saja. Pertama, kelompok 1 kemarin, sejarah berdirinya Aswaja. Temanya Aswaja pada masa Nabi dan sahabat, Aswaja sebagai paham aliran, perkembangan Aswaja, konsistensi paham Aswaja setelah masa Abbasiyah. Ini sudah dibahas dalam makalah dan dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin ya. Kemudian langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Pertama, bagaimana kita sebagai warga NU membuat formulasi Aswaja klasik tidak mengalami kemunduran karena tantangan modernasi dan globalisasi. Ini dari Muhammad Zainul Wakil. Perlu dibedakan antara Aswaja dan NU ya. Kalau Aswaja itu aliran, di atasnya aliran pemahaman, paham ya. Kalau NU itu organisasi, di bawahnya. Jadi Aswaja itu di atasnya. Jadi bisa jadi organisasi lain mengklaim Aswaja ya. Cuma Aswaja dijelaskan sudah adalah orang yang ikut ma'ana alaihi wa ashabi ya kan? Orang yang ikut Nabi, para sahabat dan jejak-jejak jamaah ya. Ada yang mengartikan Aswaja itu sawadul a'dham, golongan mayoritas. Golongan mayoritas yang sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi secara praktek Aswaja sudah ada pada masa Nabi, pada masa sahabat. Secara praktek golongan yang as-sawadul a'dham, golongan yang mayoritas. Nah, kalau Aswaja yang dimaksud sebagai paham atau aliran, maka caranya adalah dengan memperdalam keilmuan dan kajian tentang ajaran Aswaja, sehingga argumennya kuat dan tidak terpengaruh oleh aliran lain. Kalau yang dimaksud adalah Aswaja, agar tidak mundur, maka ya kita pelajari paham-paham Aswaja dengan benar. Kita pelajari Al-Quran hadis dengan sesuai dengan koridor-koridor yang benar. Atau gampangnya kitab-kitab yang mu'tabaroh ya, gitu aja sudah. Kemudian kalau Aswaja atau NU yang dimaksud sebagai organisasi, maka caranya ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan NU itu sendiri ya. Sehingga NU tetap berkembang, NU tetap ada, NU tetap digalakkan ya, caranya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah guru besar Aswaja NU hanya Imam Asy'ari, dan bagaimanakah ciri-ciri ibadah yang dilakukan oleh penganut Aswaja? Dari Nurul Aini. Banyak ya, guru besar Aswaja banyak. Imam Asy'ari hanya sebagai perumus ajaran Aswaja ketika itu, ketika dipertentangkan dengan aliran lain, semisal Mu'tazilah, Syiah. Nah, ya, sudah bilang sebelumnya, Aswaja sudah ada ya. Tidak membentuk sebuah aliran, sudah golongan mayoritas. Aliran-aliran yang lain kuat karena dibentengi oleh pemerintahan, seperti Mu'tazilah menjadi paham pemerintahan ketika itu, Syiah menjadi pemerintahan ketika itu kuat, tapi mereka sebenarnya sedikit ya. Jadi imamnya banyak, dari para tabi'in, sahabat, semua imam-imam Aswaja ya. Hasan al-Basri sampai muridnya Wasil bin Atha, itu muridnya sendiri, keluar dari Hasan al-Basri mendirikan paham sendiri Mu'tazilah ya. Jadi banyak imamnya banyak. Jadi hanya kalau dalam NU imamnya, kalau dalam akidah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, karena beliau yang merumuskan tentang paham tauhid ya. Beliau yang merumuskan ketauhidan dalam kitab karya-karyanya. Jadi yang dijadikan rujukan kedua imam itu.
Ciri utamanya ini moderat, tidak mudah mengkafirkan, atau kalau dalam NU tawassut, tawazun, i'tidal, tasamu. Nah, ini dalam buku ada bagaimana ciri-ciri aswaja. Ciri aswaja paling utama ada 3. Pertama, mereka adalah golongan mayoritas pada setiap masa. As-sawadul a'zam. Kedua, mereka berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ketiga, mereka tidak mudah mengkafirkan orang Islam karena sebuah dosa. Tidak langsung mengkafir, tidak mudah mengkafirkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan ajaran aswaja di tengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini? Dari Burhanuddin. Ya, sama seperti di atas. Mendalami, memahami dan mengkaji ajaran Islam secara utuh. Ya, ini. Nanti dalam prakteknya ada istilahnya madhab qauli, kita ikut pendapat secara qauli, ada madhab manhaji, metodologinya. Nah, ini yang bisa dikembangkan, metodologi yang digunakan. Ya, tetap bertahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, akan tetap terus bertahan. Selanjutnya, bagaimana gambaran aswaja pada zaman Rasul dan sahabat? Apakah sama dengan aswaja yang ada pada zaman sekarang? NU dari Abdul Jalal. Dalam hal ajarannya sama, karena kita ikut kepada Rasulullah, sanadnya nyambung ke Rasulullah. NU sanadnya nyambung ke Rasulullah secara ajaran. Secara kondisi beda sudah, ya kan. Makanya berkembang, dulu udah ada tahlil, sekarang ada tahlil. Nah, beda-beda lagi, kajiannya itu beda lagi. Berkembang. Tapi secara prinsip sama, secara pondasi dasar sama. Karena ajaran kita maksudnya kita ikut kepada Rasulullah. Hanya beda lingkungan, beda kondisi, ya, macam-macam. Kemudian dalam makalah dijelaskan bahwa berdirinya aswaja dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu religius, sosial, dan politik. Apakah faktor budaya tidak berperan penting dalam pendirian aswaja? Ini dari kelompok 11 atau dari Kosmanya, ya. Yang dimaksud di makalah itu mungkin faktor utamanya, ya. Faktor utamanya memang ada 3 hal itu, politik, faktor agama, dan faktor sosial ketika itu. Dalam aspek perkembangannya, aspek budaya tidak bisa dilepaskan, ya. Di NU itu sudah perkembangannya. Tapi dalam aspek pendiriannya awalnya memang politik dan pemahaman agama, ya, larinya ke agama nanti. Ke permasalahan tahkim itu awalnya, ya. Tahkim apakah Ali dan Muawiyah itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana perkembangan aswaja pada masa dinasti Abbasiyah dari kelompok 2? Pada masa inilah puncak perkembangan aswaja. Negara tidak menjadikan lagi paham Mu'tazilah sebagai paham negara. Jadi pada masa Abbasiyah inilah aliran aswaja berkembang, ya. Karena sebelumnya Mu'tazilah itu, Muawiyah itu, ya, menjadikan paham Mu'tazilah sebagai negara. Sehingga orang-orang aswaja diam, ya, khawatir, takut, ya, sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau ada yang bertentangan di penjara, ya. Imam Hambal, kan banyak Imam Asy'ari ketika itu, ya. Nah, itu tadi dari kelompok 1. Kemudian lanjut kelompok 2 kemarin. Aswaja, posisi aswaja di tengah aliran lain. Ada 6 pembahasan: Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Khawarij golongan mendukung Sayyidina Ali yang membelot keluar dari Ali karena tidak menyetujui adanya tahkim. Ini awalnya dari politik, ya. Jadi Khawarij itu awalnya adalah orang yang mendukung Ali, orangnya Sayyidina Ali. Tapi ada proses tahkim, pas Sayyidina Ali kalah, nah mereka keluar dari Ali sampai mengkafirkan Ali dan yang lain. Awalnya politik, tapi merembet kepada persoalan agama. Apakah tahkim itu dosa besar atau tidak? Sampai ke sana. Apakah mereka yang melaksanakan tahkim itu kafir apa tidak? Sampai ke sana akhirnya. Jadi awalnya politik. Kemudian Syiah sebaliknya. Syiah golongan yang mendukung Ali.
yang tetap setia pada Ali. Ya, jadi tetap mereka walaupun Ali kalah, mereka tetap mengikuti Sayyidina Ali. Politik juga, tapi sampai mereka ekstrim. Ya, ini Syiah ini ekstrim, sampai ekstrim kepada Ali, sampai yang khalifah yang lain itu merebut haknya Ali, ya sampai ke sana, terlalu ekstrim akhirnya. Kemudian Murji'ah ini golongan yang lepas dari kedua di atas. Mereka tidak mau membahas persoalan tahkim di atas, biar nanti Allah yang nanti di akhirat itu maksudnya. Tetap politik juga awalnya. Jadi mereka lepas, Roji'ah itu kembali Murji'ah ya. Gerakannya ke sana, politik. Ada juga Murji'ah ini, ada juga teori yang mengatakan Murji'ah ini gerakan yang didirikan oleh cucu Sayyidina Husain ya kalau tidak salah. Cucunya Sayyidina Husain, di mana gerakan agar Islam bersatu kembali ya. Ya, Murji'ah ada yang mengatakan seperti itu. Tetap awalnya politik, tapi pada akhirnya merembet kepada persoalan agama, persoalan tauhid, persoalan ilmu kalam mas ya. Kemudian Jabariyah, ini Jabar ini murni paham, murni aliran, paham bahwa segala perbuatan atas adalah kehendak Allah. Ini murni ajaran, murni alirannya. Ya kita melakukan ini ya itu sudah kehendak Allah. Jabariyah ini. Kemudian lawannya adalah Qadariyah. Akal, kalau Qadariyah bahwa manusia memiliki kemampuan sendiri dalam berbuat. Jadi lawan dari Qadariyah, lawan dari Jabariyah. Ini juga murni aliran, tidak berawal dari politik. Tapi persoalannya sama sebenarnya, dari tahkim itu, dari dosa besar itu. Jadi apakah yang mereka lakukan itu dosa besar itu kehendaknya sendiri atau memang sudah takdir Allah? Awalnya ke sana. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kemudian muncul berikutnya ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini belakangan sudah. Paham yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Aliran ini awalnya ikut Asawadul A'dham ya. Ikut aliran yang mayoritas. Kemudian tentang dosa besar itu nanti. Jadi Wasil bin Atha ini keluar, tidak setuju dari gurunya Imam Hasan al-Basri ya, terkait pendapatnya tentang dosa besar. Akhirnya Wasil bin Atha keluar, i'tazala ya, keluar, mendirikan mazhab sendiri, Mu'tazilah. Pertanyaan, bagaimana paham Aswaja bertahan hingga sekarang di tengah-tengah aliran yang sudah tidak sedikit lagi dan bermacam-macam? Salah satunya adalah dengan mendalami ajaran Aswaja dan menyebarkannya, baik melalui media ataupun langsung, ya, sehingga tetap bertahan. Atau dengan cara mempelajari ciri-ciri Aswaja itu, yang moderat, tidak mudah mengkafirkan. Ya. Pertanyaan kedua, apakah aliran Syiah juga menganggap adanya 4 khalifah? Lantas kenapa hanya 1 khalifah yang sangat didukung oleh aliran Syiah? Ini dari Burhanuddin. Tadi itu sudah dijelaskan, Syiah ini golongan yang fanatisme kepada keluarga Ali, keluarga Nabi, sehingga Ali yang berhak menjadi khalifah. Jadi yang 3 khalifah sebelumnya dianggap merebut haknya Ali. Ini yang ekstrim, yang dianggap kafir. Ada juga yang Syiah ini juga terbagi beberapa kelompok. Ada juga yang tidak sampai ke sana. Tetap mereka fanatisme ke Ali, tapi tak sampai mengkafirkan kepada yang lain. Ada berbagai aliran. Dan juga tetap berkembang karena menjadi paham negara ya di Iran. Syiah ini di Iran. Kemudian makalah hanya fokus pada aliran lain seperti Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah. Lalu apa peran penting paham Aswaja daripada di tengah-tengah aliran lain? Nah, ini dari kelompok 11. Aswaja sesungguhnya sudah ada dalam arti golongan mayoritas. Munculnya paham Aswaja sebagai respon dari aliran-aliran di atas yang pada akhirnya dibentuk suatu ajaran yang dimulai dari Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ya. Jadi pahamnya Aswaja itu di tengah-tengah aliran di atas itu. Di tengah-tengah mengkritisi aliran-aliran di atas itu. Akhirnya dibentuk sebuah paham yang direspon oleh Imam Asy'ari. Sebenarnya sudah ada, mereka tetap. Tapi semakin mendalam akhirnya oleh Imam Asy'ari. Ya, Imam Asy'ari ini awalnya juga seorang Mu'tazilah. Ya.
ternyata beliau kok kok berbeda, keluar Imam Asy'ari ini. Jadi merumuskan paham-paham yang lurus Imam Asy'ari ini. Hingga oleh murid-muridnya dibentuk paham ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Syiah itu Islam atau bukan? Jika bukan, apakah secara mutlak atau Syiah terbagi-bagi lagi? Ini dari Abdul Jalal. Secara akidah iya, tetap dianggap Islam karena mereka mengesahkan Allah dan mengimani Nabi Muhammad. Nah, Syiah ini ada berbagai macam ya, ada berbagai macam. Ada yang ekstrim, ada yang tidak. Yang ekstrim itu sampai mengkafirkan yang lain. Ya, kalau tidak salah Syiah Imamiyah ya, kalau tidak salah yang lebih dekat dengan ajaran Aswaja. Ya, kalau tidak salah. Jadi banyak macam. Nah, berikutnya kelompok 3. Posisi Aswaja di tengah-tengah ajaran lain yang modern. Wahabi. Wahabi ini adalah pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan pemurnian ajaran, aliran tekstual. Kuat karena didukung oleh pemerintahan. Wahabi ini di Arab Saudi. Gerakannya pemurnian ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi secara tekstual, ya, itu yang menjadi belenggu. Secara tekstual. Ya. Secara kalau ini seperti ini ya, itu yang menjadi badal. Kita dalam memahami suatu teks tidak bisa dilepaskan oleh konteks yang ada. Mereka kuat karena didukung oleh pemerintahan ya Wahabi ini. Kemudian Jamaah Tabligh didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India ya. Jamaah Tabligh ini awalnya India. Ajaran transnasionalisme di Islam dalam dakwah. Gerakannya dakwah. Berdakwah kemana-mana ya ajarannya. Berdakwah kemana. Tapi sayangnya mereka minim dalam keilmuannya. Pokoknya dakwah ya, itu yang menjadi mereka akhirnya Jamaah Tabligh ini terpengaruh oleh aliran-aliran lain banyak juga ya. Kemudian Hizbut Tahrir, pendirinya adalah Taqiyuddin Nabhani. Visinya kembalinya khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir ini pecahan dari Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin, partai dulu ya. Partai Ikhwanul Muslimin ini merubah haluan negara demokrasi ya. Negara itu negara demokrasi. Akhirnya lahirlah Hizbut Tahrir bahwa tetap harus khilafah. Ya, pokoknya visinya mendirikan khilafah Hizbut Tahrir ini. Kemudian Islam liberal, pendirinya dikaitkan kepada Ulil Absar Abdullah ya. Sepalan para pemikir NU ajarannya menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Jadi berpikir secara bebas kalau Islam liberal ya. Pertanyaannya, mungkinkah kelima aliran tersebut diterima di Indonesia saat ini? Melihat ideologi yang dipegang bangsa kita ini dari Ahmad Fauzi. Mungkin saja, bisa saja diterima. Karena negara kita konsepnya negara republik ya, di mana pemimpinnya dipilih. Ya. Apalagi nanti di antara mereka misalnya menguasai parlemen, DPR, MPR itu, sehingga mereka bisa mengubah undang-undang ya, secara sedikit demi sedikit. Ya, bisa saja. Walaupun tidak sampai merubah UUD 45, tapi saja paham ini, ini paham ini, bisa saja diterima. Bisa ada kemungkinan saja, tetap ada kemungkinan. Pertanyaan kedua, semua organisasi tersebut beranggapan bahwa mereka berpaham Aswaja. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai salah satu warga dari salah satu organisasi tersebut agar kita lebih open-minded dan tidak kaku untuk menghadapi ideologi baru di atas? Ini dari kelompok 11. Caranya adalah kita bisa melihat dari ciri-cirinya, amaliyahnya, dan ajarannya. Ya. Jika tidak sesuai dengan ajaran Aswaja perlu hati-hati. Kemudian, kalau kita mampu dan kuat, metodologi keilmuannya tentang Aswaja
bisa kita dekati mereka dan beri pemahaman. Bisa kita ajak debat atau kalau perlu, atau kita ajak musyawarah ya. Namun jika kita tidak punya kemampuan itu lemah dalam metodologinya, lebih baik kita menghindari dan mengikuti organisasi atau gerakan yang ada dalam naungan NU. Ikut saja gerakan-gerakan yang ada dalam NU ya. Kalau kita khawatir terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.